Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Senang sekali kami boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian yang tetap setia menunggu program ini untuk memperdalam wawasan kita ketika kita telah mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan masih ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Widodo Purwanto, dan pada kesempatan ini kita ditemani oleh hamba Tuhan, Pendeta Leri Raranta. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema penipuan terakhir setan. Dan kita akan mencoba menggali lebih dalam, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu. Engkau memberikan kepada kami petunjuk di dalam firman-Mu supaya kami tidak tertipu dan tidak terperdaya. Mampukan kami untuk melihat kebenaran firman-Mu ketika kami mempelajari dan menggali lebih dalam. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan saudara-saudara bahwa tayangan ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba melihat ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga kita mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diskusi dari hari ke hari. Lalu kemudian bagian yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini. Penulis pelajaran Sekolah Sabat telah memilih beberapa ayat atau perikop. Yang pertama Wahyu 12 ayat 9. Ayat ini menggambarkan bahwa si penyesat, iblis atau setan diturunkan ke bumi bersama dengan pengikut-pengikutnya dan mereka akan memperdaya banyak orang yang akan tertipu olehnya. Lalu kemudian di Wahyu 16 ayat 13-14. Ayat ini menjelaskan bahwa roh-roh jahat, tanda-tanda palsu akan muncul di akhir zaman untuk menyesatkan bangsa-bangsa. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, ayat ini mengungkapkan bahwa saat Tuhan Yesus kembali, orang percaya yang telah meninggal akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan mereka yang masih hidup, lalu kemudian akan dipersatukan bertemu dengan Tuhan. Yeskiel 8 ayat 16, ayat ini menunjukkan bahwa ketika bait Allah di Yerusalem penuh dengan penyembahan berhala dan dosa, maka hadirat Tuhan meninggalkan bait itu dan kemudian pergi. Yeskiel 20 ayat 1-20. Di dalam ayat-ayat ini adalah sejarah dari Israel yang memberontak terhadap Tuhan dan melanggar perintah-perintahnya. Tuhan menghukum mereka dengan mengizinkan mereka hidup dalam pengembaraan dan menghapuskan mereka yang tidak setia, serta diingatkan kembali tentang pentingnya untuk penyembahan kepada Allah yang benar. Wahyu 18 ayat 4 dan 5. Ayat-ayat ini mengatakan agar umat-umat Tuhan keluar dari Babel yang besar, karena Babel dianggap telah jatuh dan menjadi tempat tinggal dari roh-roh jahat. Dan umat disuruh untuk tidak terbabit di dalam dosa-dosanya supaya terhindar dari hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Sekarang mari kita menyoroti tentang pelajaran atau judul pekan ini, penipuan terakhir setan. Apa penipuan setan yang terakhir? Kalau kita pelajari di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, maka minimal ada 3 yang diangkat oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang pertama adalah masalah doktrin kebakaan jiwa, bahwa orang yang telah mati sesungguhnya tidak benar-benar mengalami kematian. Yang kedua adalah doktrin tentang komunikasi dengan roh-roh jahat atau sihir atau juga dosa pertenungan. Dan yang ketiga, penulis pelajaran Sekolah Sabat mengangkat tentang penyembahan berhala, penyembahan kepada matahari, di mana ini akan dimulaikan sejak dari zaman Babel kuno dan juga akan bertahan kepada Babel modern sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Wahyu. Kalau kita bicara tentang penipuan atau penyesatan, siapa yang menjadi mangsa atau subjek yang ditipu? Nah, ayat Alkitab di dalam Wahyu 12 ayat 9 mengatakan bahwa si penyesat atau iblis atau setan ini menipu seluruh dunia. Dengan kata lain, semua manusia menjadi mangsa atau subjek dari penipuan setan. Mengapa harus ditipu? Lalu kemudian apa tujuan penipuan setan? Nah, setan menggunakan penyesatan dengan tujuan untuk menyesatkan dan memperdaya manusia agar menjauh dari kebenaran dan kehendak Allah. Tujuan setan adalah menciptakan keraguan
mencabut iman dari kehidupan orang percaya, meniadakan iman percaya, menggoda manusia untuk berdosa, dan menghalangi mereka untuk mengenal dan mengikuti Allah yang benar. Nah, dengan cara ini, setan berusaha menghancurkan hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya dan membawa umat manusia ke dalam kegelapan rohani. Itulah mengapa sebabnya dia menggunakan penipuan. Baiklah pendeta, tentu kita bertanya, apa pengertian yang terakhir? Apakah sudah tidak ada lagi penipuan setelah itu? Dan apa penipuan sebelumnya? Nah, penipuan yang dibicarakan di dalam pelajaran sekolah Sabat ini merupakan satu usaha terakhir dari setan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Kemudian, semua yang disesatkan oleh setan ini sebenarnya dikumpulkan oleh setan untuk peperangan hari terakhir, yaitu hari Harmagedon. Dan ini sangat jelas dinyatakan di dalam kitab suci. Kita buka di dalam Wahyu 16 ayat 13 sampai 14. Ayat 13 di sana dikatakan, "Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak." Ayat 14. "Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa." Jadi sangat jelas bahwa setan akan berusaha untuk menyerang umatnya di hari yang terakhir. Tentu kita bertanya, apa saja bentuk penipuan setan sebelum peristiwa-peristiwa akhir? Dan apakah yang dibahas di dalam pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini? Mari kita lihat. Sejak dari Taman Eden hingga saat ini, penipuan setan dapat kita kategorikan dalam 2 hal yang besar. Yang pertama, setan adalah pendusta. Ingat kita, ketika setan menggoda Hawa, apa yang diucapkan oleh setan kepada Hawa? Setan katakan, "Jikalau kamu makan buah ini yang dilarang Tuhan, maka kamu tidak akan mati." Itu penipuan setan. Dan yang berikut, bukan hanya kamu tidak akan mati, tetapi kamu malah menjadi seperti Allah. Kemudian contoh lain daripada penipuan setan dengan berdusta terhadap Yesus yang kita boleh dapatkan di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di sini setan mencoba untuk menyesatkan Yesus saat dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Setan gunakan berbagai janji palsu dan mengutip Alkitab dengan cara yang menyesatkan untuk mencoba mempengaruhi Yesus. Namun Yesus menolak penipuan-penipuan tersebut dan tetap setia kepada firman Allah. Itulah penipuan setan yang pertama, dia berdusta. Malah di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 di sana dikatakan setan adalah pendusta sejak dunia ini. Dia adalah penipu. Dan yang kedua adalah setan membuat tandingan. Contoh di dalam Alkitab di mana setan menipu dengan cara membuat tiruan atau tandingan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15
Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Korintus tentang adanya pengajar-pengajar palsu yang muncul dan menyebarkan ajaran-ajaran salah. Rasul Paulus menggambarkan mereka sebagai rasul palsu, pekerja licik yang menyamar sebagai rasul daripada Kristus. Tentu kita bertanya lagi, apa hasil penipuan setan? Apakah dia berhasil atau tidak? Saudaraku, jika kita melihat dari segi jumlah, maka penipuan setan ini sangat efektif. Oleh karena bahasa Alkitab di dalam buku Wahyu menyatakan bahwa seluruh dunia merasa dampaknya yang sangat besar dari tipuan setan. Coba kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya." Jadi tipuan setan ini besar, dampaknya sangat besar. Dia menyeret malaikat-malaikat surga dan seterusnya. Seluruh dunia akan kagum dengan pekerjaan penipuan setan. Dituliskan di dalam Wahyu 13 ayat 3 mengatakan, seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Ternyata memang setan berhasil, saudara. Tapi setan walaupun dia berhasil untuk menipu manusia, semua orang yang percaya kepada tipuannya akan menerima hukuman dari Allah. Ya, sekali lagi, siapa yang percaya pada tipuan setan akan menerima hukuman dari Tuhan. Di dalam buku Wahyu 20 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya." Nah, jika manusia telah menjadi mangsa penipuan, kenapa setan suka menipu manusia? Dan bagaimanakah manusia bisa bertahan? Apa kunci rahasia manusia bisa bertahan kalau demikian? Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Nah, dari ayat ini kita dapati beberapa fakta tentang setan, yaitu dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kemudian tidak hidup dalam kebenaran dan tidak memiliki kebenaran. Dia adalah pendusta dan bahkan bapa segala dusta. Apa artinya? Oleh penipuannya kepada khususnya manusia yang pertama, dia telah mendatangkan kematian dan maut dalam kehidupan manusia. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 992 mengatakan bahwa dusta datang dari sifat alaminya yang utama. Berdusta adalah sifat alami setan. Karir kepalsuannya yang pertama dimulai di surga, di mana ia pertama kali salah mengartikan karakter dan tujuan Tuhan di hadapan para malaikat. Melalui sindiran dan kebohongannya di Taman Eden, ia menyebabkan kejatuhan orang tua kita yang pertama. Jadi bukan hanya manusia yang ditipu oleh setan, bahkan para malaikat pun tertipu. Ingat Wahyu pasal yang ke-12 dan 14, sepertiga daripada malaikat surga pun tertipu oleh setan. Mengapa demikian? Karena sejak kejatuhannya, karakternya yang sebenarnya adalah pendusta yang dilakukannya untuk mendapatkan dukungan dalam melawan yang maha tinggi. Nah, bagaimana kalau begitu manusia dapat bertahan?
Dalam buku Spiritual Gifts volume 4 halaman 92 dikatakan, mujizat-mujizat akan terjadi di depan mata kita. Apakah kita siap untuk menghadapi pencobaan ketika keajaiban-keajaiban dusta iblis akan diperlihatkan dengan lebih sempurna? Tidakkah banyak jiwa yang akan terjerat dan direnggut? Bentuk-bentuk kesesatan, penyimpangan dari ajaran dan perintah Allah yang jelas, dan memberikan perhatian kepada dongeng-dongeng adalah pikiran yang tepat untuk keajaiban-keajaiban dusta setan ini. Kita semua sekarang harus mempersenjatai diri kita untuk pertandingan yang akan segera kita hadapi. Iman kepada firman Allah yang dipelajari dengan penuh doa dan diterapkan secara praktis akan menjadi perisai dari kuasa iblis dan akan membawa kita menjadi pemenang melalui darah Kristus. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempersenjatai diri kita. Nah, kalau begitu apa kuncinya? Alfa Omega jilid 8 halaman 624. Kita perlu ingat dikatakan di sana. Setan menggunakan setiap sarana yang mungkin untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan mengenai Alkitab karena kata-kata Alkitab yang jelas mengungkapkan penipuannya. Kuncinya untuk dapat bertahan adalah firman Allah. Dalam buku yang sama Kemenangan Akhir halaman 486 dikatakan, di dalam kebenaran firman-Nya Allah telah memberikan kepada manusia penyataan dirinya dan bagi mereka yang menerimanya, penyataan ini adalah perisai melawan penipuan setan. Halaman 625, hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir itu. Kemudian Alfa Omega jilid 8 halaman 659, hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin serta yang telah menerima kasih kebenaran yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat yang menawan dunia ini. Ini jelas benar dikatakan juga di dalam Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, kalau begitu kapan penipuan terakhir setan itu berlangsung? Dan kapan saat itu akan berakhir? Berbicara tentang penipuan terakhir setan, maka pena inspirasi melalui buku manuskrip rilis volume 8 halaman 346 mengatakan, kita sedang mendekati akhir dari sejarah dunia dan setan bekerja lebih dari sebelumnya. Dia berusaha untuk bertindak selaku pengatur dunia Kristen. Dengan upaya yang luar biasa, dia mengadakan mujizat-mujizat yang menipu. Artinya ini akan terjadi tepat sebelum akhir sejarah dari dunia. Kapankah akhir sejarah dunia? Itu terjadi tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, pada chapter 39 dengan judul Waktu Kesesakan yang Besar, Alfa Omega jilid 8 halaman 657 dan 658 dikatakan, sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan juru selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapannya. Sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Artinya, penipuan setan terakhir yang besar dan menawan perhatian dunia itu terjadi pada waktu periode kesesakan besar sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan penipuan itu akan berakhir segera setelah Kristus datang, karena sesudah itu akan dimulai satu periode milenium 1000 tahun di mana setan akan dirantai. Baik, terima kasih Pendeta. Sekarang kita masih berbicara tentang penipuan. Nah, jikalau kita sebagai manusia menang dan tidak tertipu, kira-kira apa manfaatnya? Namun kalau kita tertipu, bagaimana kira-kira itu dampaknya di dalam kehidupan kita? Saya mau membagi jawaban ini dalam dua bagian. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang kehidupan sehari-hari, dan yang kedua adalah di dalam konteks peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kalau manusia berhasil menang dari penipuan setan, maka ada beberapa manfaat. Yang pertama, kedekatan dengan Tuhan. Ketika seseorang tidak terpengaruh oleh penipuan setan, maka hubungan dengan Tuhan menjadi lebih dekat. Yang kedua, pemahaman kebenaran yang lebih baik. Dengan memenangkan pertempuran melawan penipuan setan, maka seseorang akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran dan rencana Allah. Mereka akan memiliki fondasi iman yang lebih kokoh dan kemudian mereka dapat membedakan antara ajaran yang benar dan juga ajaran yang palsu. Dan yang ketiga, mereka akan terus mengalami perlindungan dan kekuatan. Ketika seseorang tidak terperangkap di dalam penyesatan setan, mereka akan mendapatkan perlindungan dan kekuatan dari Tuhan.
Tuhan akan memperhatikan mereka dan membimbing mereka melalui setiap godaan tantangan yang mungkin muncul. Namun, kalau seseorang tidak berhasil menghindari penyesatan setan, dengan kata lain tertipu, maka ada beberapa konsekuensi yang bisa saja terjadi. Yang pertama, kita akan jauh dari Tuhan. Jika seseorang terpengaruh oleh penyesatan, mereka akan mengalami kejauhan secara spiritual, mengalami kesulitan untuk merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup mereka. Yang kedua, kita akan mengalami kerugian rohani. Oleh karena penyesatan dapat mengakibatkan keraguan, bahkan kehilangan keyakinan, dan ujung-ujungnya adalah jatuh ke dalam dosa. Seseorang dapat kehilangan perspektif yang benar tentang hidup dan kebenaran. Lalu kemudian kalau kita tertipu mengikuti penipuan penyesatan setan, maka ini akan mengarah kepada hal-hal yang negatif, yaitu kita mengambil keputusan yang buruk, hubungan yang rusak dengan sesama, kerugian dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu fisik, emosional, maupun juga sosial. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menang di dalam dalam menangkal penipuan setan di akhir zaman, sesuai dengan konteks pelajaran kita pada pekan ini? Di dalam Wahyu 17 ayat 14, di sana sangat jelas dinyatakan tentang mereka yang menang dan mereka yang dikalahkan. Wahyu 17 ayat 14 mengatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mereka yang tidak tertipu akan berada pada pihak yang menang, sementara mereka yang tertipu dan pada akhirnya menyembah binatang yang pertama, pada akhirnya mereka akan berada pada pihak yang dikalahkan dan mereka tidak memperoleh keselamatan. Itulah kira-kira nasib bagi mereka yang pada akhirnya tertipu oleh karena tidak mampu berdiri teguh kepada kebenaran. Nah, pertanyaan selanjutnya, di dalam penipuan akhir zaman, apa peran Allah supaya kita ini bisa menang lalu kemudian tidak jatuh di dalam perangkap penipuan setan? Nah, Allah memberikan jaminan bahwa saudara dan saya akan mengalami kemenangan selama kita memiliki 3 hal dari Allah. Yang pertama, kuasa firman Allah. Yang kedua, hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga adalah hikmat Allah. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, kuasa firman Allah. Kalau kita mengenal firman Tuhan, mempelajari dan mengenal Alkitab secara mendalam adalah penting untuk mengetahui kebenaran dan mengidentifikasi, mendiagnosa tipu daya setan. Memiliki pemahaman yang kokoh tentang ajaran Alkitab akan memperkuat iman dan memberikan kepada kita landasan yang teguh dalam menghadapi penyesatan setan. Jadi yang pertama adalah kuasa firman Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Berdoa secara teratur. Selama kita menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, ini adalah kunci dalam melawan penyesatan setan. Karena berdoa akan membuat kita selalu rendah hati, memohon tuntunan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan, dan juga kewaspadaan terhadap penipuan dan godaan setan. Dan yang ketiga, hikmat dari Allah. Artinya, selama kita memiliki persepsi yang bijaksana, orang Kristen perlu memiliki persepsi yang bijaksana dan memeriksa segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang mereka terima lewat panca indera mereka. Jangan mudah percaya pada ajaran atau ide yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Selama kita memiliki 3 hal ini, maka Allah akan menjaga supaya saudara dan saya tidak jatuh di dalam jerat penipuan setan pada akhir zaman. Firman Tuhan di dalam Yudas 24 dan 25 mengatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung. Dia yang berkuasa menjaga supaya saudara dan saya tidak tersandung. Dan kemudian yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Tuhanlah satu-satunya yang dapat menjaga saudara dan saya supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak tertipu di dalam jerat penipuan setan di akhir zaman. Baiklah pendeta, tentu kita bertanya, siapa mereka yang dituliskan di dalam doa Tuhan Yesus, doa pengentaran Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17. Siapa mereka itu? Dalam konteks doa ini, ayat ini adalah bagian dari doa Yesus
yang dikenal sebagai doa pengantaran. Doa ini terjadi menjelang penyaliban Yesus dan mencakup permohonan Yesus untuk dirinya sendiri dan untuk murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya melalui kesaksian mereka, termasuk saya dan saudara. Ya. Kemudian tentu kita bertanya, siapa yang dikuduskan? Dan mengapa melalui kebenaran firman Allah kita dikuduskan? Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 17, Yesus memohon kepada Bapa agar mereka dikuduskan di dalam kebenarannya. Mereka dalam ayat ini, dalam konteks ini adalah mengacu kepada semua orang percaya. Kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Termasuk juga kita saat ini. Dan mengapa melalui kebenaran firman Tuhan kita dikuduskan? Ingat, firman Allah adalah kebenaran karena itu berasal dari Allah sendiri. Karena firman Allah adalah kehendak Allah. Firman Allah juga adalah karakter Allah. Dan firman Allah yang dituliskan dalam Alkitab adalah ajaran Allah. Jadi firman Allah inilah yang dapat menguduskan kehidupan saya dan saudara di saat kita mempelajari firman Allah, meyakini firman Allah, dan menghidupkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan dikuduskan oleh firman-Nya. Kemudian selanjutnya, pengudusan terhadap mereka yang percaya di dalam kebenaran firman Allah adalah pengudusan akan membutuhkan pengenalan akan kehendak Allah. Karena firman Allah akan memberikan pengungkapan kehendak Allah, seperti yang saya sampaikan tadi, prinsip-prinsip dari Allah dan standar dari Allah. Jadi kalau kita mengikuti firman-Nya, ya, petunjuknya, standarnya, kita dikuduskan di dalamnya. Kemudian, pengudusan melibatkan penyingkapan dosa dan pemurnian, yaitu firman Allah yang akan menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah. Setelah kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, kita akan mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang benar. Dan yang selanjutnya, pengudusan akan membentuk hidup saya dan saudara sesuai dengan kehendak Allah. Dan firman Allah akan memberikan pedoman dan ajaran yang memandu kita di dalam hidup yang benar dan mengasihi Allah serta sesama. Bila mana kita dikuduskan di dalam kebenaran firman Allah, maka kita akan mengalami transformasi rohani. Dipisahkan secara khusus untuk melayani Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui pengudusan kebenaran firman ini, kita dapat mempersembahkan hidup kita seutuhnya sebagai korban yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan Allah akan dimuliakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tentu kita juga bertanya, apa manfaatnya kalau kita dikuduskan oleh kebenaran dalam konteks penipuan setan? Apa manfaat kita dikuduskan? Di dalam buku The Great Controversy halaman 593 di sana dikatakan seperti ini. Umat Allah diarahkan kepada kitab suci sebagai pelindung mereka dari pengaruh guru-guru palsu dan kuasa roh-roh kegelapan yang menyesatkan. Oke, luar biasa saudara. Jadi, bila mana kita dikuduskan di dalam firman Tuhan, kitab suci itu menjadi pelindung hidup saya dan saudara. Setan
menggunakan segala cara untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan tentang Alkitab. Karena perkataannya yang jelas mengungkapkan tipu dayanya. Dan penyesatan besar yang terakhir akan segera terbuka di hadapan kita. Antikristus akan melakukan pekerjaannya yang menakjubkan di hadapan kita. Begitu dekatnya kemiripan antara yang palsu dan yang asli, sehingga tidak mungkin untuk membedakannya kecuali dengan kitab suci. Dengan kesaksian mereka, setiap pernyataan dan mujizat harus diuji. Dan bagaimana kita mengujinya? Melalui kitab suci. Ya, terima kasih pendeta. Dan sekarang kita berpindah kepada penipuan setan dan Babel. Nah, mengapa di dalam pelajaran sekolah sahabat ditulis juga sebagai penipuan Babel? Mengapa harus pakai kata Babel itu sendiri dalam konteks penipuan? Nah, paling tidak ada dua hal kenapa pelajaran sekolah sahabat menggunakan frase penipuan Babel. Yang pertama, Babel adalah simbol sebuah sistem keagamaan yang telah dan terus berusaha menggantikan ajaran firman Allah, kebenaran Alkitab dengan ajaran dan doktrin-doktrin palsu yang bertentangan dengan Alkitab. Babel adalah simbol kekacauan dan juga perlawanan terhadap hal Allah. Apa perlawanannya? Menggantikan ajaran kebenaran Alkitab yang berasal dari Allah dengan doktrin-doktrin yang tidak benar atau palsu dan yang menipu. Nah, kalau kita membaca Wahyu 14 ayat yang ke-8, pekabaran malaikat yang kedua dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Anggur hawa nafsu cabul diulangi lagi di dalam pasal 18 ayat yang ketiga. Nah, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan anggur? Review and Herald 6 Desember 1892 dikatakan di sana, anggur apakah itu? Dan dijawab, doktrin palsu. Ajaran yang salah inilah yang telah menipu jutaan orang. Kemudian Alfa Omega jilid 8 halaman 399. Dalam buku Wahyu 14, malaikat yang pertama diikuti oleh malaikat yang kedua, mengumumkan sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Istilah Babel diambil dari kata Babel yang melambangkan kekacauan. Digunakan di dalam Alkitab untuk menyatakan berbagai bentuk agama yang salah dan murtad. Dan dalam Wahyu pasal 17, Babel dilambangkan sebagai perempuan. Sosok yang digunakan dalam Alkitab sebagai lambang gereja. Perempuan yang saleh melambangkan gereja yang murni dan perempuan sundal melambangkan gereja yang murtad. Halaman 401. Babel dikatakan sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur, Wahyu 17 ayat 5. Dan anaknya yaitu wanita-wanita pelacur melambangkan gereja-gereja yang bergantung pada ajaran-ajarannya dan tradisi-tradisinya dan yang mengikuti teladannya mengorbankan kebenaran dan persetujuan Allah untuk membentuk persekutuan terlarang dengan dunia. Jadi ini adalah penipuan Babel. Nah, yang kedua, setan adalah aktor intelektual utama dari Babel yang sudah pasti pekerjaan utamanya adalah menipu, mengadakan penipuan bagi manusia. Dalam buku Evangelism chapter 78 halaman 365 dengan subjudul Confusion of Babylon and Antichrist dituliskan bahwa malaikat-malaikat yang jatuh ke bumi membentuk persekutuan dengan orang-orang jahat. Pada masa inilah Antikristus akan menyatakan diri sebagai Mesias yang sejati dan kemudian hukum Tuhan akan sepenuhnya tidak berlaku lagi di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Pemberontakan terhadap hukum Tuhan yang kudus akan sepenuhnya matang. Tetapi pemimpin sejati dari semua pemberontakan ini adalah setan yang berpakaian seperti malaikat terang. Manusia akan tertipu dan akan meninggikan dia sebagai Tuhan dan mendewakan dia. Artinya penipuan Babel. Inilah yang digunakan konteks pelajaran sekolah sahabat. Nah, apa maksud Babel dan prinsip-prinsipnya? Secara sederhana, Babel adalah simbol kekacauan atau confusion atau kebingungan. Dalam kitab Wahyu khususnya pasal yang ke-17, Babel adalah lambang dari gereja-gereja yang mengajarkan dan mempraktekkan ajaran-ajaran kepalsuan yang sesat yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Dan inilah yang memabukkan, yang menipu umat-umat manusia.
Sejarah menunjuk bahwa Babel adalah pusat penyembahan berhala. Dan yang paling menyolok adalah penyembahan matahari yang merupakan ajaran dari bangsa-bangsa penyembah berhala seperti Mesir, Asyur, Persia, dan Babel itu sendiri. Nah, penyembahan kepada matahari ini juga terkadang mempengaruhi penyembahan umat Allah dalam perjanjian lama. Bahkan juga diadopsi dalam kekristenan ketika pada awal abad keempat Konstantin menjadi Kristen, di mana dia masih membawa ketertarikannya kepada penyembahan matahari ke dalam dunia kekristenan. Sejarawan terkenal Edward Gibbon menulis dalam bukunya The Universal of the Decline and Fall of the Roman Empire bab 20, dikatakan matahari secara universal dirayakan sebagai pemandu dan pelindung Konstantin yang tak terkalahkan. Nah, pada tahun 321 Masehi melalui Edict of Constantine 321 Masehi, Konstantin mengeluarkan undang-undang hari Minggu menyatakan pada hari terhormat matahari, biarkan para hakim dan orang-orang yang tinggal di kota-kota beristirahat dan biarkan semua bengkel ditutup. Inilah kemudian yang diadopsi oleh para kaisar dan paus atau pemimpin gereja pada saat itu, menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadat tunggal menggantikan Sabat yang ketujuh yang sesuai dengan Alkitab. Nah, prinsip-prinsip lain juga dicatat dalam buku Evangelism halaman 365. Denominasi gereja yang telah jatuh adalah Babel. Babel telah dan terus mengembangkan doktrin-doktrin yang beracun, yaitu anggur kesesatan. Anggur kesesatan ini terdiri dari doktrin-doktrin palsu seperti kebakaan alamiah jiwa, siksaan kekal bagi orang fasik, penyangkalan akan pra-eksistensi Kristus sebelum kelahirannya di Bethlehem, dan mengedepankan dan meninggikan hari pertama dalam satu minggu di atas hari Tuhan yang kudus, hari Sabat, dan disucikan. Kesalahan-kesalahan ini dan yang sejenisnya disajikan kepada dunia oleh berbagai gereja saat ini. Nah, kita dapat melihat di sini, inilah prinsip-prinsip Babel atau doktrin-doktrin palsu yang ada di dalam sistem agama yang telah jatuh dan rusak itu. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita masih melanjutkan dari topik tentang Babel. Apa yang dimaksud Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan segala kekejian di bumi, sebagaimana yang dicatat di dalam Wahyu 17 ayatnya yang kelima. Kalau kita ke buku Kemenangan Akhir halaman 399, di sana istilah Babel diambil dari kata Babel yang melambangkan kekacauan, digunakan dalam Alkitab untuk menyatakan berbagai bentuk agama yang salah atau murtad. Nah, di dalam Wahyu 17, Babel dilambangkan sebagai seorang perempuan, sosok yang digunakan dalam Alkitab sebagai lambang gereja. Perempuan yang saleh melambangkan gereja yang murni, dan perempuan yang sundal melambangkan gereja yang murtad. Sementara itu di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary Jilid 7 halaman 851-852 memberikan kita tambahan tentang apa arti atau makna dari Babel. Istilah Babel mengacu kepada organisasi itu sendiri dan para pemimpin mereka, bukan kepada para anggotanya. Yang terakhir disebut sebagai banyak airnya. Wahyu 17 ayat 1 dan juga ayat 15. Jadi sekali lagi, Babel ini merujuk kepada sistem pemimpin-pemimpinnya dan bukan kepada anggota-anggotanya. Mungkin kita bertanya, mengapa disebut pelacur atau berbuat cabul atau berzina? Nah, kita harus memahami ini dalam arti simbolik. Kata berbuat cabul ini berasal dari bahasa Greka porneo, yang dari sanalah kita mengenal kata pornografi. Dan kata persinahan ini menurut SDA Bible Commentary Jilid 7 halaman 850 mengatakan ini digunakan secara kiasan seperti di dalam ayat ini menunjuk pada persekutuan terlarang. Sekali lagi, berbuat cabul dalam konteks ini artinya persekutuan terlarang antara orang-orang yang mengaku Kristen dengan suatu tuan yang lain selain Kristus. Dalam hal ini persekutuan religius politik antara gereja yang murtad dan juga bangsa-bangsa di bumi. Lalu kemudian, kalau kita bertanya tentang makna sudah rubuh Babel, sebagaimana yang ada di Wahyu 14 ayat 8 dan juga di Wahyu 18 ayat 2. Nah, kita mesti mengetahui bahwa ketika Yohanes memperoleh penglihatan yang dicatat di dalam kitab Wahyu ini, kota Babylon kuno telah lama rubuh
dan menjadi timbunan abu. Nah, dengan demikian, yang dimaksud dalam ayat ini adalah penggambaran kondisi Babel secara simbolik. John Giles di dalam bukunya seorang ekspositor Alkitab yang dalam eksposisinya di dalam Wahyu 14 ayat 8 mengatakan pengulangan 2 kali kata sudah rubuh ini menekankan kepastian kehancuran Babel yang tidak bisa dikembalikan. Sementara itu kalau kita melihat dalam posisi gereja Masehi Advent hari ke-7, di dalam SDA Bible Commentary Jilid 7 halaman 830 kita melihat di sana ada nuansa yang ditambahkan tentang makna dari sudah rubuh Babel. Babel adalah istilah komprehensif yang digunakan Yohanes untuk menggambarkan semua badan dan gerakan keagamaan yang telah jatuh dari kebenaran. Dari sekali lagi, telah jatuh dari kebenaran. Fakta ini mengharuskan kita untuk melihat jatuh ini atau rubuh ini sebagai sesuatu yang progresif dan kumulatif. Nubuat tentang kejatuhan Babel ini menemukan penggenapannya pada akhir zaman dalam menjauhnya Protestantisme pada umumnya dari kemurnian dan kesederhanaan Injil. Wahyu 14 ayat 4. Dan pesan ini, pesan tentang amaran kepada dunia ini pertama kali dikhotbahkan oleh gerakan kedatangan Yesus yang dikenal sebagai kaum Millerisme pada musim panas tahun 1844. Dan ini diterapkan pada gereja-gereja yang menolak pesan malaikat pertama tentang penghakiman. Pesan ini akan memiliki relevansi yang semakin meningkat ketika akhir zaman semakin dekat dan akan menemui penggenapannya yang sempurna dengan bersatunya berbagai elemen agama di bawah kepemimpinan setan. Kalau kita lihat dalam pasal 13 dari Wahyu dan juga pasal 17. Jadi di sini kita lihat bahwa kejatuhan Babel ini melambangkan penyatuan antara gereja dan juga kekuatan politik yang semakin menjauh daripada kebenaran, menolak panggilan rahmat Tuhan, dan menolak untuk tunduk kepada Injil Yesus Kristus, dan ini akan melibatkan seluruh dunia. Baiklah pendeta, sebagai aplikasi untuk kehidupan kita, ada satu pertanyaan yang kita akan angkat. Apakah penipuan Babel dan setan di zaman modern ini? Apa penipuan Babel dan setan di zaman modern ini? Pertama, setan akan mengaburkan Injil yang benar itu. Dia akan kaburkan. Yang kedua, setan akan mengaburkan kesadaran manusia bahwa ada penghakiman yang harus dihadapi dengan setiap manusia. Jadi setan kaburkan penghakiman itu. Pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan yang ketiga, setan berusaha membutakan mata umat manusia dari kenyataan bahwa Allah adalah pencipta. Ya. Dan yang keempat, setan akan mendorong manusia untuk memuaskan hawa nafsu, mengikuti keinginan hati, dan tidak hidup untuk memuliakan Allah. Kemudian, setan akan berusaha memutarbalikkan akan firman Allah yang sangat jelas dan menggantikannya dengan apa? Tradisi dan pendapat manusia. Dan yang terakhir, setan berusaha memanifestasi tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat sebagai konfirmasi penyesatan yang telah ditanamkannya dalam benak umat manusia. Namun, jangan takut. Di dalam buku Last Day Event, halaman 155 alinea pertama dikatakan begini. Kita sedang mendekati akhir dari sejarah dunia ini. Dan setan sedang bekerja tidak seperti sebelumnya. Dia sedang berusaha untuk bertindak sebagai pemimpin dunia Kristen.
dengan intensitas yang luar biasa. Dia bekerja dengan keajaiban-keajaiban dustanya. Setan digambarkan berjalan seperti singa yang mengaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Dia ingin merangkul seluruh dunia dalam persekutuannya, menyembunyikan kecatatannya di bawah jubah kekristenan. Dia menyamar sebagai orang Kristen dan mengaku sebagai pengikut Kristus sendiri. Kalau begitu, apa yang bisa kita gunakan? Atau apa yang bisa kita buat agar supaya kita tetap setia kepada prinsip kebenaran firman Tuhan? Yang pertama adalah ini harus kita buat. Kita harus membentengi pikiran dan hidup kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam buku The Great Controversy halaman 593, di sana dikatakan, tidak seorang pun kecuali mereka yang telah membentengi pikiran dengan kebenaran-kebenaran Alkitab akan dapat bertahan dalam konflik yang terakhir ini. Amin, saudara. Jadi kuncinya adalah membentengi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, melakukan dengan sungguh-sungguh serius akan tugas kekristenan yang diembankan kepada saya dan saudara. Dalam buku Testimonies for the Church, volume 5 halaman 200, di sana dikatakan seperti ini. Kita harus berjaga-jaga, bekerja dan berdoa seolah-olah ini adalah hari terakhir yang akan dikaruniakan kepada kita. Jadi apa yang kita harus buat supaya kita boleh menang dari tipuan setan? Berjaga. Kedua apa? Bekerja, ambil bagian dalam kodrat ilahi, dalam tugas-tugas pelayanan. Dan banyak berdoa, kita pasti akan menang. Dan yang ketiga adalah kita harus peka terhadap tuntunan dan bisikan Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 421, di sana dikatakan, bukan dorongan dari sifat alamiah kita, bukan kemampuan pikiran atau kecenderungan hati, tetapi perlu saat demi saat berada di bawah kendali Roh Allah. Kita harus peka, saudara-saudara, terhadap bisikan pekerjaan Roh Allah dalam hidup kita masing-masing. Sebab bisikan pekerjaan Roh Allah dalam hidup kita masing-masing akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melawan kuasa kejahatan atau kuasa iblis itu. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa tidak ada yang menghalangi hubungan kita dengan Kristus, dengan Yesus setiap hari. Jadi harus pastikan bahwa tidak ada yang menghalangi hubungan kita dengan Kristus. Kalau ada yang menghalangi hubungan, kita harus putuskan dengan kuasa Tuhan. Dan di dalam buku Heavenly Place halaman 227 mengatakan, Anda benar di hadapan Allah hari ini. Anda sudah siap jika Kristus datang hari ini. Sekali lagi saudara, jika saudara dan saya benar di hadapan Allah hari ini, saudara dan saya sudah siap jika Kristus datang hari ini. Amin saudara, amin. Karena kita menang hari ini, menang besok, menang sampai Yesus datang kali yang kedua. Nah, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang sudah kita diskusikan, apa yang harus dilakukan kalau kita sudah jatuh atau tertipu oleh setan? Ketika jatuh, maka Roh Kudus otomatis akan bekerja memanggil kita untuk kembali kepada Allah. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan di dalam Alkitab,
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi, yang pertama harus dilakukan adalah datang kepada Allah, menerima panggilan Roh Kudus itu, mengakui dosa, memohon Dia mengampuni kita. Dan jangan lupa, kita harus bertobat. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Sibukkan diri dengan memeditasikan firman Allah, mendekat kepadanya dengan doa yang tekun, serta belajarlah untuk terus bersaksi tentang kebenaran. Dan ini akan menolong kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Yang ketiga, menjauhi pencobaan atau jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mencoba terus mencari perlindungan di dalam kuasa Allah. Kita sadar kita manusia yang lemah, penuh dengan kelemahan, kita tidak dapat menang terhadap kuasa-kuasa si jahat kecuali kita berlindung di dalam kuasa Allah. Nah, apa yang perlu kita lakukan bila anggota jemaat atau bahkan pimpinan, bahkan juga organisasi kita yang jatuh? Yang pertama sudah pasti gunakan prinsip Alkitab, mendoakan. 1 Yohanes 5 ayat 16 mengatakan kita harus mendoakan mereka. Yang kedua, kita harus mengamarkan. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Memberi teguran, amaran. Dan yang ketiga, tuntunlah kepada pertobatan. Kita sadar bahwa secara pribadi kita membentuk yang namanya komunitas. Dan bahkan komunitas itu kemudian membentuk organisasi. Di dalam tubuh organisasi ada banyak mungkin yang masih ada di dalam sistem kekacauan atau Babel. Itulah sebabnya kita perlu panggil untuk keluar kepada pertobatan supaya boleh menerima janji keselamatan sebelum terlambat. Nah, bila sudah jatuh, apa masih ada keselamatan? Mari kita lihat. Kalau kita lihat kisah di mana pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, maka mereka bersembunyi dari hadirat Allah. Namun Allah sendiri yang memiliki inisiatif untuk mencari mereka. Jadi dari sisi rencana keselamatan, itulah intinya. Tuhan mencari manusia yang telah jatuh dan berdosa, tertipu untuk memberikan kepada mereka keselamatan. Allah melalui Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan mereka yang sudah jatuh dan menawarkan pengampunan, memanggil mereka kepada pertobatan yang sejati dan kepada kehidupan yang akan pada akhirnya mewarisi keselamatan. Lukas 19 ayat 10, ingat, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita lihat ke salib, kita dapati pemandangan seorang penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Sudah hampir mati, tetapi dia masih menikmati janji keselamatan pada saat dia bertobat. Setelah sekian lamanya dia jatuh dan tertipu. Jadi bila Allah masih memberi kita kesempatan dan waktu, Dia bekerja di dalam hati kita melalui kuasa Roh Kudus. Sekalipun kita sudah jatuh, maka masih ada kesempatan sebelum pintu kasihan tertutup untuk boleh tetap mendapatkan keselamatan. Asalkan mengaku, bertobat, dan hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kuasa Roh Kudusnya akan menggunakan kita, kemudian mengubahkan kita, dan pada akhirnya kita bertobat dengan sejati. Keluar dari Babel yang akan segera dihancurkan, maka kita akan selamat. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Kita lemah dan terbatas, tapi kuasa Roh Kudusnya akan dianugerahkan supaya kita boleh menang hari lepas hari. Dalam segala kehidupan kita, jatuh bangun, kita tetap berdiri setia untuk mencari kasih karunia dan rahmat Allah. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami telah mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati masing-masing kami, supaya kami boleh hidup setia di tengah-tengah banyak tantangan pencobaan hidup yang datangnya dari si jahat, yang mencoba menipu kami untuk kami terjatuh ke dalam dosa. Kami mencari pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Kuatkan iman kami, teguhkan hati kami untuk terus belajar dari firman-Mu, supaya kami boleh membentengi pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh bertahan dan menang. Pada hari yang jahat itu, kami akan didapati tetap setia kepada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong masing-masing kami. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.